hanya karena hal sepele, nyawa seorang anak bisa hilang di tangan temannya sendiri. Yang lebih miris, hal seperti ini justru terjadi di lingkungan sekolah sendiri. Hak anak untuk mendapatkan pengawasan pun terabaikan. Seperti yang tadi ya, viral di mana-mana video sedang duel kembali menggegerkan dunia pendidikan. Lalu, tercatat juga ada sejumlah kasus penganiayaan anak yang dilakukan oleh teman sebayanya. Dalam beberapa tahun terakhir, kami berikan untuk Anda, ini menjadi catatan juga untuk kita ya, bagaimana lingkungan yang seharusnya menjadi tempat kedua anak-anak itu bisa mendapatkan pendidikan dan juga perlindungan justru menyebabkan korban jiwa. Misalkan terjadi di September 2015, memang sekitar 3 tahun yang lalu, ini terjadi di area SD Negeri Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan bisa kita simak bersama bahwa kejadiannya ataupun kronologinya adalah siswa kelas 2 SD meninggal dunia setelah berkelahi dengan teman sekelasnya di lingkungan sekolahnya sendiri. Dan dugaan awalnya ini karena ada perkelahian mulut. Coba bayangkan, ternyata ada kekerasan yang terjadi tanpa adanya pengawasan dari guru ataupun pihak-pihak yang ada di sekolah tersebut. Bukan hanya itu saja, kita coba bergeser di tahun 2017, tepatnya Agustus 2017, masih sama siswa kelas 2 SD, coba Anda bayangkan umurnya saja belum belasan tahun ya, meninggal dunia setelah berkelahi di halaman sekolah. Ini lokasinya terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Dugaannya itu jika ada otopsi begitu ya, sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, ditemukan memar-memar dan diduga karena dirundung, dibully dulu oleh teman-temannya, kemudian dilempar minuman beku yang tentu saja sangat menyakitkan untuk fisik seorang anak yang baru berusia belum belasan tahun itu, hanya kelas 2 SD saja. Selanjutnya di November 2017, masih di tahun yang sama, ini terjadi di Bandung, Jawa Barat. Kemudian ada duel antara dua siswa kelas 5 SD saat perlombaan senam Hari Guru. Padahal ada banyak guru di sana, tapi ternyata perkelahian ini kemudian tidak masuk ke dalam pantauan mereka hanya karena masalah sepele dan diketahui setelah penjaga sekolah melihat korban pingsan kemudian dibawa ke teras kelas untuk dilakukan penanganan pertama. Namun sayang nyawanya memang tidak tertolong. Dan dugaan kronologinya adalah pelaku terganggu korban yang menyalakan motor bising. Nah, akhirnya karena ini ada korban jiwa, tapi memang korban ataupun keluarga korban menolak untuk diotopsi dan memilih menggunakan jalan damai. Jadi pelaku yang selama ini tinggal bersama sang kakek mendapatkan binaan di PPA Bandung sebab sang anak mengalami depresi yang sangat berat. Kita tentu saja ya harus coba menelusuri dan juga mengetahui sebab penyebab dan bagaimana akhirnya sekolah bisa lepas memantau mereka. Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi yang menonton video ini, khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan, Ibu Dayu Rika Perdana, SPD MPD. Di sini saya, Mada Ayu Wardina dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dengan NPM 191803105 akan menjelaskan sedikit mengenai HAM atau yang disingkat Hak Asasi Manusia. Yang pertama, apa upaya perlindungan HAM di Indonesia? Sesuai dengan pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaan kendali pemiliknya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Apa sih pengertian dari hak asasi manusia itu sendiri? Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahirannya. Hak tersebut tidak dapat diganggu oleh siapapun karena manusia memiliki hak yang sama. Jenis-jenis hak asasi manusia itu sendiri, yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right, ada juga hak asasi politik atau political right, ada juga hak asasi hukum, legal equality right, hak asasi ekonomi, property right, hak asasi peradilan, procedural right, dan yang terakhir ada hak asasi sosial budaya atau social cultural right. Hakikat hak asasi manusia. Pada hakikatnya, hak asasi manusia merupakan hak yang sangat fundamental yang dimiliki oleh seseorang dan melekat pada kodrat manusia.
Instrumen-instrumen HAM yang ada di Indonesia itu ada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 1. Ada juga Undang-Undang Dasar 1945 bab 10A pasal 28A sampai 28J. Ada juga Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan undang-undang lain pengatur HAM yaitu ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang penghapusan KDRT, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang menentang hukum kejam tak manusiawi, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Wanita, Peraturan Nomor 8 tahun 2003 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi korban pelanggaran HAM. Ada juga PP nomor 2 tahun 2002 tentang cara perlindungan korban dan saksi pelanggaran HAM. Dan yang terakhir ada Kepres nomor 61 tahun 2003 tentang penghormatan HAM nasional. Lembaga perlindungan HAM yang ada di Indonesia itu sebagai wujud untuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lembaga HAM di Indonesia ada yang milik pemerintah dan ada juga yang milik swasta. Lembaga HAM bentukan pemerintah itu ada Komnas HAM yang tercantum pada Kepres nomor 50 tahun 1993, ada juga Pengadilan HAM yang tercantum pada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, ada juga Komisi Anti Kekerasan Perempuan yang tercantum pada Kepres nomor 181 tahun 1998, dan ada juga Komnas Anak yang lahir pada tahun 26 Oktober 1998. Lembaga HAM bentukan masyarakat itu ada apa aja sih? Ada YLBHI atau singkatan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Ada juga KONTRA, singkatan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Ada juga LSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Dan yang terakhir ada PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia. Nah, kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia digolongkan menjadi 3. Yang pertama oleh individu, yaitu seperti pembunuhan seseorang oleh orang lain. Ada juga oleh masyarakat, seperti pengeroyokan atau main hakim sendiri. Dan ada juga oleh pemerintah, seperti kriminalisasi dengan alasan politik dan menguntungkan pihak tertentu. Nah, pelanggaran HAM berskala nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pada pasal 6, kejahatan terhadap kemanusiaan berskala nasional adalah yang pertama, kejahatan genosida, yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, peraturan lain di luar Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 itu ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, ataupun penelantaran. Nah, contoh-contoh kasus pelanggaran HAM terkini yang ada di Indonesia itu seperti pencurian disertai pembunuhan, kayak begal. Ada juga peristiwa pembantaian manusia yang terjadi di Mesuji pada saat itu. Ada juga polisi melakukan operasi tilang akhir bulan, tapi tanpa surat keterangan operasi tilang. Itu juga termasuk pelanggaran HAM ya. Ada juga kasus penduduk Muslim Vietnam yang dibantai pemerintah Vietnam. Oh, ini udah di luar Indonesia. Ada juga penembakan terhadap demonstran pro-demokrasi yang ada di Suriah. Gimana sih upaya penegakan HAM di Indonesia itu sendiri? Penegakan HAM, yang pertama ada penegakan HAM lewat undang-undang. Seperti yang kita sebutin tadi ya, ada banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang HAM di Indonesia. Ada juga penegakan HAM melalui penyadaran. Nah, ini perlunya kesadaran semua pihak akan pentingnya pengagungan dan penghormatan HAM. Ada juga penegakan HAM lewat badan peradilan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tadi ya, pengadilan HAM ad hoc atau khusus, dan ada juga pengadilan HAM secara permanen. Nah, menghargai perlindungan dan penegakan HAM.
Menghargai perlindungan HAM itu meliputi diskusi memahami pengertian HAM, mempelajari peraturan perundang-undangan HAM, mempelajari peran lembaga perlindungan HAM, dan menghargai dan menghormati orang lain. Nah, menghargai penegakan HAM itu sendiri ada dengan cara membantu menjadi saksi dalam proses penegakan HAM. Ada juga dengan cara mensupport para korban HAM agar memperoleh keadilan dan tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di pengadilan HAM. Nah, bisa juga jika kita memberikan info pada aparat penegak hukum dan lembaga penegak HAM bila terjadi pelanggaran HAM. Itu masuk ke menghargai penegakan HAM itu sendiri. Sudah selesai. Sekian penjelasan mengenai HAM dari saya. Dan saya Mada Ayu Wardina, pamit undur diri dan terima kasih.